Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rumah Belajar. Perkenalkan, nama saya Urfatul Maudu'ah. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenal kitab-kitab Allah. Materi ini adalah materi pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 5 sekolah dasar. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. 1. Memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. 2. Menunjukkan makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Sedangkan tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu sahabat mampu memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Dan yang kedua, sahabat mampu menunjukkan makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Sebelum kita mulai pelajaran kita lebih lanjut, apakah sahabat rumah belajar mengetahui iman kepada kitab Allah itu merupakan urutan rukun iman yang keberapa? Yap, benar sekali. Iman kepada kitab Allah merupakan urutan rukun iman yang kedua. Nah, pada belajar kita kali ini ada 2 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu pembahasan tentang beriman kepada kitab Allah. Sedangkan materi yang kedua yaitu nama-nama kitab-kitab Allah. Pada materi beriman kepada kitab-kitab Allah, kita akan mempelajari 3 submateri. Yang pertama yaitu tentang pengertian kitab. Yang kedua tentang pengertian iman kepada kitab Allah. Dan yang ketiga tentang cara beriman kepada kitab Allah. Pengertian kitab suci. Kitab suci adalah firman-firman Allah yang dibukukan. Kitab suci berisi tentang ketentuan, perintah, larangan, petunjuk, dan pedoman hidup bagi manusia demi mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pengertian iman kepada kitab suci. Iman artinya percaya atau yakin. Sedangkan iman kepada kitab suci artinya percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci kepada rasul-rasulnya sebagai pedoman hidup manusia. Adapun cara beriman kepada kitab-kitab Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama, meyakini dan yakin bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul Allah melalui perantara malaikat Jibril. Dan yang kedua, sebagai umat Islam, kita wajib membaca dan memahami makna Al-Quran serta menjadikannya pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap serta berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Masuk pada materi belajar yang kedua yakni mengenai nama-nama kitab Allah. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kitab-kitab Allah ada 4. Yang pertama Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Taurat diturunkan pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat diterima Nabi Musa di Bukit Sinai. Dan kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud menerima kitab Zabur ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel di tanah Kan'an. Nabi Daud menerima kitab Zabur pada abad 10 sebelum Masehi. Kitab Zabur disebut juga kitab Mazmur. Kitab Zabur ditulis dalam bahasa Kibti dan ditunjukkan untuk kaum Bani Israel. Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti selamat, pelajaran yang baru, atau kabar gembira.
Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan kepada Rasul Allah. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad pada abad 6 Masehi. Al-Quran diturunkan di kota Mekah. Kitab Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab. Sebagai umat Islam, mari kita mengenal Al-Quran lebih lanjut. Menurut bahasa, Al-Quran artinya bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kumpulan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat Islam sebagai pedoman hidup agar selamat dunia dan akhirat. Al-Quran pertama kali turun pada tanggal 17 Ramadan. Peristiwa ini selanjutnya dikenal dengan Nuzulul Quran. Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Ayat pertama Al-Quran yang diterima Nabi Muhammad adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 ketika beliau berada di Gua Hiro. Sedangkan ayat terakhir yang diterima adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 ketika Nabi Muhammad sedang melaksanakan Haji Wada. Al-Quran memiliki nama-nama lain. Yang pertama yaitu Alkitab, artinya buku atau kitab. 2. Al-Bayan, artinya penjelas. 3. Al-Furqan, artinya pembeda. 4. Az-Zikr, artinya pengingat. Dan yang terakhir yaitu Asy-Syifa, artinya obat. Al-Quran diturunkan sebagai pedoman hidup bagi kaum muslimin karena dalam Al-Quran mengandung berbagai tuntunan hidup agar umat muslim selamat dan bahagia di dunia maupun akhirat. Sahabat Rumah Belajar, mari kita ucapkan Alhamdulillah sebagai bentuk syukur kita karena telah menyelesaikan materi pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat Rumah Belajar karena telah meluangkan waktunya untuk belajar bersama. Dan saya ucapkan sampai jumpa pada pertemuan lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.